Teman-teman, Geekbiz kembali. Hmm, saya hari ini dengan modal 265 256 ya, saya berprofit 89 gitu kan, dengan permainan metode yang berbeda dari waktu itu ya, sudah lama banget. Ini alhamdulillah, semoga aja resolusi di tahun 2023 ini membuahkan hasil ya, karena saya cukup lama juga dari start dari 2016 dan saya mulai pengokohan paten itu trading itu 2020. Itu saya menanam benih dan menyiram gitu ya. Ya banyak sekali drama lah yang saya laluin gitu. Banyak sekali kegagalan, saya hampir sekitar 920 kali kemarin, terakhir di 1 Desember 31 Desember. Nah sekarang 2023 ini awal baru saya start lagi ya, dengan modal sekian gitu ya. Sekarang saya berbagi juga. Ini sekarang harga rank sudah mulai naik ke atas ya, karena dia udah break ya dari BOS nya, dari COCH udah break jadi BOS. Nah ini BOS nya ya, dia akan mencari COCH lagi. COCH itu change of character, dimana akan lanjut atau akan menjadi rejection, yang terjadinya pullback, kan kembalinya harga turun ke bawah. Nah dari permainan time frame yang saya lihat sekarang ini, yang saya mainkan itu saya cukup di M1, M5 dan juga M15 gitu ya. Saya bermain di sekitar time frame segini karena saya scalping gitu. Kadang saya juga swing, kadang day gitu. Jadi sebutnya saya half ya, apa ya, half to swing, half scalper, half swing day mungkin ya. Nah ini saya udah nggak pernah pakai lagi indikator. Kalau dulu tuh anjir banyak banget indikator, anjing parence main pika kuma layar teh. Cuman alhasil ya, saya alhamdulillah hasil hasil saya belajar gitu, saya jadinya naked trader yang nggak pakai apa-apa. Saya cukup narik-narik garis doang, dan saya harus tahu di mana ini beraksinya. Dan bisa dibilang sih price action trader ya, saya kan ngikuti harga pasar action gitu. Oke, ini harga sudah mulai memanggung tinggi. Nah apakah dia akan terjadi pop up atau bubble pop? Menurut saya sih ya nggak tahu juga, cuman kita lihat dari market makernya. Karena selama ini dari hasil saya belajar 7 tahun, saya baru meyakini bahwa forex itu ada market maker. Gitu, market maker itu dimana dalamnya itu trader-trader big funds ya, yang dengan nominalnya anjir udah nggak kehitung lah uangnya, yang dia bisa menggeserkan harga gitu. Makanya banyak sekali korban retailer-retailer seperti saya gitu kan, yang contohnya lah misalnya saya udah beli, tiba-tiba saya udah sell malah beli gitu kan. Ya itu ternyata ya itu permainan market maker itu, dan saya mengakui itu gitu. Nah sekarang metode gimana caranya supaya aing profit ya, sekarang orang gimana caranya how to make money gitu, gimana caranya orang sebagai market makernya, dia akan berpikir seperti apa dan akan mendapat jebakan seperti apa. Makanya saya udah nggak pernah lagi yang namanya trading langsung lagi floating gue langsung buka posisi, nggak. Gue pasti pasang sell limit atau nggak buy limit, pasang juga stop loss gitu. Stop loss itu dimana jaraknya ya diantara dia udah mau menyentuh COCH dari harga sebelumnya. Contoh ini COCH sebelumnya udah ke break jadinya BOS gitu kan. Nah orang pasti selalu pasang sell stop di sini. Cuman kalau udah profit kayak gini, saya dari stop loss ini saya akan jadi stop loss to profit gitu. Jadinya seperti take profit lagi, di mana harga kalau misalnya dia turun kita akan tetap profit ya. Saya geser harganya di mana, saya geser hadapnya di ekor ini gitu. Jadi kalau misalnya ekor dia ketembus lagi, berarti ada kemungkinan dia bakalan lagi ke bawah mencari lagi arahan harga, atau dia akan lanjut ke bawah. Itunya gitu. Spekulasi harus tetap, tapi dengan berdasarkan analisa. Oke. Alhamdulillah saya mulai comeback Israel gitu ya. Udah gila anjir, udah berapa uang ya, saya sudah hilang uang, mungkin udah bisa beli rumah beli mobil gitu ya. Saya udah mengorbankan sesuatu semuanya. Wow, emang orang-orang juga udah bilang gue tuh stupid, goblok gitu ya anjir. Mana ada orang yang bisa sukses di dunia forex tuh, impossible gitu. Cuman dalam sisi lain gue percaya kalau gue punya Allah gitu ya. Gue percaya kalau Allah itu memberikan kita itu sesuai dengan berdasarkan kemampuan kita gitu. Dan orang kalau misalnya orang gagal, orang berhenti, berarti orang sama seperti orang-orang mayoritas, karena orang mematok diri itu sebagai orang yang minoritas gitu. Beda dari diantara orang-orang pada umumnya. Nah, lihat lumayan kan udah pada profit nih, udah 56, udah naik, equity orang dapat di 406 gitu kan. Nah,
Nah sekarang apakah saya harus ngambil kayak gimana? Ya gue belajar untuk tenang dulu gitu. Belajar untuk tenang, saya mencari arahan di mana COCH itu akan berlari. Gitu. Saya mencari lagi COCH dari daily one. Kalau orang nyari dari daily one, orang penggabungan dari yang namanya daily to scalping to daily trade ya. Swing trade gue pakai daily. Lihat dailynya gue ada nggak arahan permainan hari ini? Ternyata ada. COCH-nya di harga 18.58. Nah berarti patoklah harga itu akan kembali ke 18.58. Tapi dari 18.58 itu dia akan setengahnya dari harga itu. Nah, sekarang apakah dari harga setengah itu 855 berarti akan kemungkinan dia rebound di harga 250. Nah, berarti gua taruh di sini. Ya, tapi kalau misalnya dia tetap harganya akan kembali lagi, ya sudah. Itu keputusan. Nah, sekarang dari 48 kedua 48 46 48. Bedanya itu 2 pip. Sekarang gue udah taruh udah dapat sekitar 100. Ya, 100 dolar berarti ya udah gua close. Dari sini cukup, segini udah cukup gua close. Oke, dan naik jadi 4,5. Ya, ini real. Oke. Metodenya seperti itu. Yang mau pakai apa ya? Yang beda-beda sih orang-orang trader tuh ada yang kayak udah kayak beralih kayak gini tuh yang masih pakai indikator itu wajar ya karena ada juga yang pro indikator, ada juga pro ini. Kalau gue sih nggak masuk gitu, udah nggak bisa masuk gitu. Kalau gue udah simpelnya kayak gini, fresh gitu. Nah, sekarang kalau udah profit kayak gini kita ngapain ya? Gue kembali lagi isekai gitu. Gue main GTA atau mau main Dota ya bebas gitu ya. Inilah saya, oke? Thank you. Ini cuman sharing, bukan ngajarin atau kayak gimana. Buat teman-teman juga nggak usah bingung. Ini cuman saya sharing aja aktivitas saya pribadi, oke? Nuhun.